Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannah uristumuha ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa atii'u alaikum bi kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal amala bima mujibul ilahi fawz wal jannah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para saudara jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, setiap orang iman mengharapkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah adalah dengan menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis qudsi riwayat Ahmad bin Ambal an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, tafarraq li ibadati, imla sadrubinan, wa sudda fakroka. Fa ilam tam'al malagu sadra sublan, walam asudda fakroka. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak turun Adam, menyempatkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku Allah, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup dan ditutupi kefakirannya. Namun apabila tidak, maka Allah akan membuat hatimu sibuk dan tidak ditutupi kefakirannya. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah bahwasanya pada saat ini kita mampu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena sholat Jumat ini merupakan suatu perintah langsung dari Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, ketika adzan telah dikumandangkan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah, cepat-cepatlah untuk zikir kepada Allah dan tinggalkan semua perdagangan, segala aktivitas kita tinggalkan. Demikian itulah baik bagi kamu sekalian. Lafaz zikrillah, para mufassirin bersepakat adalah khutbah. Karena khutbah sebagai rangkaian dari pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat
tanpa diawali dengan khutbah, maka tidak sah sholatnya, namun hukumnya fardu kifayah. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatu yaktubun nas al awwal fal awwal manasilihim fa idza kharaja al imam fawasuf wa wasfal khutbah fal muhajjir wala sulakal mu'tibadana thumma alladhi yalika mudibaqara thumma alladhi yalika mudikafsin hatta daqarad dajjal wal baidu faman jaa ba'da dalika yaji'u bihaqqi las-sunnah. Dari Abi Hurairah, ada Nabi SAW ketika hari Jumat telah tiba, maka para malaikat duduk di depan pintu mencatat orang yang masuk. Al-awwal fal awwal manasilihim, yang awal ditulis yang awal tempatnya. Faidah kharajal imam tawawusuf bawasana khutbah fal muhajjir wala sulakal mu'dibadana. Maka ketika khatib atau imam telah naik mimbar, maka para malaikat menutup bukunya. Fal muhajjir wala sulakal mu'dibadana. Orang yang hadir pertama kali, nomor satunya, atau orang yang duduk di saf awal, pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana korban onta. Summal ladzi yalika mudibaqara, saf yang kedua atau orang yang nomor duanya yang datang duduk di saf yang kedua, maka pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana korban sapi. Summal ladzi yalika mudikafsin, saf yang ketiga pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana korban kambing gibas. Hatta daqarad dajjal wal baidu, sampai pahalanya digambarkan oleh Allah sebagaimana sodakoh ayam jago dan sodakoh telur. Jadi sodakoh telur di sini pahalanya sangat besar, yaitu digambarkan oleh Allah pahalanya sebagaimana saf yang kelima atau saf terakhir dari pelaksanaan sholat Jumat. Paman jaa ba'da dalika yajibu biaqila sholat. Maka barang siapa yang datang setelah demikian itu, dia datang aja menggugurkan kewajiban sholat saja. Sah sholatnya, namun pahalanya kurang sempurna. Olehnya itu kita patut bersyukur kepada Allah bahwasanya kita telah mampu bisa melaksanakan tepat waktu dalam menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, sehingga insya Allah Allah akan memberikan pahala yang mana terdapat di dalam hadis tersebut. Ini sholat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim. Di dalam hadis kursi dijelaskan, inna wa qad iftarada alaikumus sholatil Jumat. Sungguhnya Allah mewajibkan terhadap kaum sekalian sholat Jumat. Dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud, al Jumatu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah illa arba'ah abdun mamlukun aymraatun aw sabiun aw marid. Sholat Jumat hak dan wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Di sini Rasulullah memberikan penekanan hakun wajibun. Hak dan wajib bagi tiap-tiap orang muslim dikerjakan dengan cara berjamaah illa arba'ah, kecuali 4. Yang pertama abdul mamluk, hamba yang dimiliki. Sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi karena Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua imraatun, perempuan. Perempuan tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Namun apabila ada perempuan ikut sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat gugurnya. Yang ketiga ausobiun, anak kecil. Anak kecil tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Namun apabila ada anak kecil ikut sholat Jumat, tidak boleh dilarang. Bahkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik bagi kita semua, yaitu selalu membawa cucunya Hasan dan Husain. Yang tujuannya agar anak-anak kita ini hatinya nanti tergantung di masjid. Karena apa? Namanya anak
ketika Rasulullah sujud dinaikin punggungnya. Yang penting anak-anak kita sudah bisa diam, sudah bisa duduk. Ini merupakan suatu anugerah yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena anak-anak kita inilah sebagai generasi penerus kita. Sehingga Islam ini lestari, jaya, wibawa, mulia sampai hari kiamat. Yang keempat adalah marid, orang yang sakit. Hanya 4 kategori inilah yang mendapatkan rukhsah, kemurahan dari Allah, bisa tidak menghadiri sholat Jumat. Apa sanksinya? Bagi orang-orang yang telah diberi kesempatan, orang-orang yang telah diberi kesehatan, namun kesempatan dan kesehatan tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, karena Allah menurunkan 2 nikmat. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farj. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia dirugikan oleh 2 nikmat tersebut, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kesempatan, namun kesempatan dan kesehatan tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sanksinya Anjunda bin Samurah qala Rasulullah SAW, man tarakal jumati muta'ammidan falyatasaddaq bidinar. Barang siapa yang meninggalkan 1 kali sholat Jumat dengan sengaja, maka hendaklah sedekah 1 dinar sebagai kafarahnya. Sedekah 1 dinar. Imam Malik 8 gram emas. Imam Syafi'i 8 gram emas itu, Imam Syafi'i 1 dinar itu menjelaskan 4,125 gram emas. Umpamanya emas sekarang 1.500.000, maka 6 juta harus diserahkan ke Baitul Mal untuk kemakmuran masjid. Kalau tidak kelak di akhirat. Bagaimana kalau 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumati salasan tahawunam biha taballahu qalbi. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hatinya dicap oleh Allah, dicap ingkar, merasa dirinya berada dalam Islam, tapi hukum sebenarnya sudah keluar dari Islam. Yakhruju anil Islam kama yakhruju sya'ratu minal ajin. Dia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut ditarik dari adonan roti. Na'udzubillahi min dzalik. Olehnya itu sanksinya sangat besar dan pahalanya juga sangat besar. Man tawadda fa asanal wudu summa atal jum'ata fa ansata wastama'a ghufira lahu bainahu wa bainal ummatil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian datang untuk melaksanakan sholat Jumat, fa ansata wastama'a, memperhatikan dan mendengarkan, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut antara Jumat dengan Jumat. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari. Kita melaksanakan 1 kali sholat Jumat saja sudah mendapatkan investasi simpanan pengampunan 10 hari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Para saudara jemaah sekalian, yang terakhir dari saya di dalam bulan Syawal ini masih ada amalan-amalan. Apabila kita laksanakan, maka Allah akan menulis puasa 1 tahun berturut-turut. Man shoma Ramadana summa adba'ahu sittan min Syawal kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka Allah menulis pahalanya 1 tahun puasa berturut-turut. Maka dianjurkan bagi para jamaah sekalian yang mampu, yang sempat, diusahakan untuk melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari. Namun bagi ibu-ibu yang masih punya hutang dulu, yang wajib dulu dikerjakan, baru yang sunnah. Karena Syawal itu 1 bulan. Umpamanya punya hutang 7 hari, atau bapak yang sakit 3 hari, dibayar dulu puasanya. Puasa wajibnya dulu dibayar, baru dibayar puasa sunnahnya. Jangan salah paham, kalau sudah puasa, punya hutang puasa 6 hari, terus
Tidak kerjakan bulan Syawal katanya sama dengan puasa 6 hari, itu tidak. Yang wajib dulu kita kerjakan, baru kita sunnahnya kita bayar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu nanti manafani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.